Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Makfira dengan NIM 3114231005. Saya merupakan mahasiswi aktif jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah menulis buku ajar yang diampu oleh Profesor Dr. Sayama Malabar MPD. Di video kali ini saya ingin menjelaskan 6 poin. Yang pertama yaitu konsep dasar menulis buku ajar menurut pendapat para ahli. Yang kedua, hubungan buku ajar dengan komponen ajar. Yang ketiga, prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar. Yang keempat, kualitas buku ajar bahasa Indonesia. Yang kelima, kelayakan buku ajar bahasa Indonesia. Dan yang keenam yaitu teknik penulisan buku ajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu konsep dasar menulis buku ajar menurut pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Halkwitz tahun 1998 pada bukunya dalam halaman 44, buku ajar merupakan rekaman pemikiran penulis yang disusun untuk maksud dan tujuan instruksional yang telah ditentukan. Pemikiran dari penulis tersebut memiliki spesifikasi atau ciri tertentu yang disusun untuk tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Selanjutnya, menurut Fletcher tahun 1992 pada halaman 2 dalam bukunya mengemukakan bahwa buku ajar adalah materi yang terorganisir secara sistematis yang dirancang untuk pembelajaran pada tingkat mata pelajaran tertentu. Terus yang selanjutnya, menurut Tomlinson tahun 2009 pada bukunya dalam halaman 23 menyatakan bahwa buku ajar adalah desain materi yang menjadi bagian inti dalam pembelajaran. Dari ketiga pendapat tadi dapat saya simpulkan bahwa buku ajar merupakan rekaman pemikiran penulis yang disusun secara sistematis dengan tujuan instruksional tertentu. Buku ajar memiliki spesifikasi khusus yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran pada tingkat dan mata pelajaran tertentu. Selain itu, buku ajar berperan sebagai bagian inti dalam desain pembelajaran yang membantu penyampaian materi secara terstruktur dan efektif. Yang selanjutnya yaitu hubungan buku ajar dengan komponen ajar. Yang pertama, tujuan pembelajaran dengan buku ajar. Buku ajar harus selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Isi buku ajar dirancang agar membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang kedua yaitu hubungan siswa dengan buku ajar. Buku ajar disusun dengan mempertimbangkan karakteristik siswa seperti tingkat pemahaman, kebutuhan, dan gaya belajar. Buku yang baik akan memuat bahasa yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan siswa, serta menyediakan latihan-latihan yang membantu mereka memahami konsep dengan lebih baik. Yang selanjutnya, hubungan guru dengan buku ajar. Guru menggunakan buku ajar sebagai panduan dalam mengajar, sedangkan buku ajar dapat membantu guru merancang strategi pembelajaran, menentukan metode pengajaran yang tepat, serta memberikan bahan ajar yang sistematis dan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu materi dengan buku ajar. Buku ajar berisi materi yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan kurikulum. Materi dalam buku ajar biasanya mencakup konsep, teori, contoh, dan latihan yang bertujuan untuk membentuk pemahaman siswa terhadap suatu topik. Yang selanjutnya yaitu media dengan buku ajar. Buku ajar sering dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran seperti gambar, diagram, peta konsep, atau bahkan tautan ke sumber digital. Media ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan mudah untuk menarik kesimpulan dari materi yang telah diajarkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dengan buku ajar. Buku ajar biasanya menyediakan soal, latihan, kuis yang berfungsi sebagai alat evaluasi
yang berguna untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari serta membantu guru dalam menilai efektivitas pembelajaran. Sedangkan buku ajar berperan penting dalam pembelajaran dengan menyelaraskan materi dengan kurikulum, membantu siswa memahami konsep, serta memandu guru dalam mengajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip dan persyaratan penulisan buku ajar. Ada 3 prinsip dalam penulisan buku ajar. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi dalam penulisan buku ajar menekankan bahwa isi buku harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang disajikan harus mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan, sehingga setiap informasi yang dimasukkan memiliki nilai guna bagi pembelajaran. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi, mengacu pada keragaman dalam penyajian materi, struktur, dan penggunaan istilah. Konsistensi ini penting agar siswa tidak mengalami kebingungan dalam memahami konsep yang diajarkan. Misalnya, jika suatu istilah atau konsep diperkenalkan dengan cara tertentu, maka penggunaannya harus tetap sama di seluruh buku agar memudahkan pemahaman. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan ini berarti materi yang disajikan harus cukup untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan, tanpa terlalu berlebihan atau terlalu sedikit. Buku ajar harus memberikan informasi yang memadai, baik dalam hal kedalaman maupun kecukupan, sehingga siswa dapat memahami materi dengan baik tanpa merasa kewalahan atau kekurangan referensi. Yang selanjutnya yaitu persyaratan penulisan buku ajar. Yang pertama yaitu persyaratan substansi. Persyaratan substansi dalam penulisan buku ajar berfokus pada isi atau materi yang disampaikan. Buku ajar harus sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran sehingga dapat membantu siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Materinya harus akurat, mutakhir, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, penyajiannya harus logis, sistematis, dan mencakup konsep dasar hingga penerapannya agar mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua yaitu persyaratan kebahasaan. Ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang jelas, lugas, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bahasa dalam buku ajar harus komunikatif, mudah dipahami oleh siswa sesuai dengan jenjang pendidikannya, serta bebas dari ambiguitas yang dapat menimbulkan kebingungan. Selain itu, struktur kalimat harus efektif, penggunaan istilah harus konsisten, dan ejaan harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Yang ketiga yaitu persyaratan teknis. Ini mencakup aspek tata letak, tipografi, ilustrasi, serta tampilan fisik buku ajar. Buku harus memiliki format yang rapi dan menarik agar nyaman dibaca. Penggunaan gambar, diagram, tabel, dan warna harus mendukung pemahaman materi, bukan sekedar hiasan. Selain itu, pemilihan jenis huruf dan ukuran tulisan harus memperhatikan keterbacaan, sementara tata letak halaman harus dibuat seimbang agar tidak membingungkan pembaca. Yang selanjutnya yaitu persyaratan akademik. Ini berkaitan dengan landasan ilmiah dalam penyusunan buku ajar. Buku harus disusun berdasarkan teori dan referensi yang valid, serta mencantumkan sumber secara jelas untuk menghindari plagiarisme. Selain itu, penyajiannya harus mencerminkan pola pikir ilmiah dengan mengutamakan analisis yang logis dan argumentasi yang kuat. Buku ajar harus mengikuti standar penulisan akademik termasuk sistem sitasi yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Jadi dapat saya simpulkan secara keseluruhan penulisan buku ajar ini harus memenuhi 4 persyaratan utama agar dapat menjadi sumber belajar yang efektif. Yang selanjutnya yaitu kualitas buku ajar. Kualitas buku ajar dapat dinilai dari beberapa aspek penting yang memastikan efektivitasnya dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan kurikulum.
Kesesuaian dalam kurikulum ini menjadi faktor utama karena buku ajar harus selaras dengan standar pendidikan yang berlaku. Materi yang disajikan harus mendukung pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang ingin ditetapkan dalam kurikulum. Yang selanjutnya yaitu kejelasan sistematisasi materi. Ini juga sangat penting dalam memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan baik. Buku ajar harus memiliki struktur yang jelas, mulai dari pengantar, tujuan pembelajaran, materi utama, contoh, latihan, hingga evaluasi. Yang selanjutnya yaitu kohesi dan koherensi. Dalam buku ajar menentukan seberapa baik keterkaitan antar bagian dalam teks. Kohesi merujuk pada penggunaan kata sambung dan penghubung yang memperjelas hubungan antar paragraf, sedangkan koherensi memastikan bahwa ide-ide dalam buku tersusun secara logis sehingga mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Dalam buku ajar harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, komunikatif, dan mengikuti kaidah bahasa yang benar. Yang selanjutnya yaitu keakuratan dan kedalaman materi. Ini menjadi aspek penting dalam menilai kualitas buku ajar karena informasi yang disajikan harus berbasis pada sumber yang kredibel dan dipengaruhi oleh secara berkala agar tetap relevan dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ilustrasi dan desain dalam buku ajar. Nah, ilustrasi dan desain ini memainkan peranan penting dalam mendukung pemahaman siswa, gambar, diagram, dan grafik. Yang selanjutnya yaitu interaksi dan memotivasi pembelajaran. Nah, penyajian materi yang menarik dengan adanya soal yang bervariasi serta aktivitas yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Buku yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran akan membuat mereka lebih aktif dan tertarik dengan memahami materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu keberagaman perspektif. Dalam buku ajar juga menjadi pertimbangan penting. Buku ajar yang berkualitas tidak hanya menyajikan sudut pandang, tetapi juga memberikan berbagai perspektif agar siswa dapat berpikir secara lebih luas dan kritis. Yang selanjutnya yaitu relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, relevansi dengan kehidupan nyata ini menjadikan buku ajar lebih bermakna bagi siswa. Materi yang dikaitkan dengan situasi atau masalah sehari-hari akan lebih mudah dipahami dan diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual seperti studi kasus, contoh nyata atau proyek berbasis masalah dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Nah, secara kesimpulan, buku ajar yang berkualitas harus memenuhi semua aspek tersebut agar dapat memberikan pengalaman belajar yang efektif, menarik, dan bermakna bagi siswa. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kualitas buku ajar itu dapat disusun berdasarkan beberapa aspek utama, yaitu kesesuaian dengan kurikulum, keterbacaan, kejelasan penyajian materi, ketepatan bahasa, serta kebermanfaatan bagi siswa dan guru. Nah, buku ajar yang berkualitas memiliki kesesuaian dengan kurikulum yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai sumber belajar utama atau pendamping dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterbacaan yang baik ditandai dengan penggunaan bahasa yang jelas, sistematis, dan kesesuaian dengan tingkat pemahaman siswa, yang menjadi faktor penting agar materi mudah dipahami. Menurut Suhartanto, 2008, aspek yang dinilai dalam bahan ajar meliputi kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, dan kelayakan kegrafikaan. Dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan buku ajar yang layak digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum, memiliki materi yang akurat, serta disajikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penyajiannya harus runtut, logis, dan didukung oleh ilustrasi, serta latihan yang relevan agar siswa dapat memahami konsep dengan baik.
Selain itu, buku ajar harus efektif dalam mendukung proses belajar mengajar, baik bagi siswa maupun guru, dengan memberikan pengalaman belajar yang menarik dan mendorong keterampilan berpikir kritis. Dengan demikian, kelayakan buku ajar dapat dinilai dari sejauh mana buku tersebut memenuhi standar pendidikan dan memberikan manfaat nyata dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teknik penulisan buku ajar. Ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu menentukan sasaran pembaca. Sasaran ini mencakup tingkat pendidikan, kebutuhan, dan karakteristik pembaca agar materi yang disajikan sesuai dengan pemahaman mereka. Dengan mengetahui siapa yang akan membaca buku tersebut, penulis dapat menyesuaikan bahasa, gaya penyampaian, dan tingkat kesulitan materi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka buku. Nah, kerangka ini berfungsi sebagai panduan dalam menulis agar materi tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Penyusunan kerangka juga membantu dalam menentukan urutan penyajian informasi sehingga pembaca dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik tanpa merasa bingung atau kehilangan konteks. Yang selanjutnya yaitu penyajian materi dalam buku ajar harus memperhatikan kohesi dan koherensi. Kohesi mengacu pada keterpaduan antar bagian dalam teks melalui penggunaan kata-kata, penghubung, dan referensi yang tepat, sedangkan koherensi memastikan bahwa ide-ide dalam buku saling berkaitan dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan interaktif. Nah, ini juga penting dalam penyusunan buku ajar. Penyampaian materi sebaiknya melibatkan pembaca secara aktif, misalnya melalui pertanyaan reflektif, latihan, atau studi kasus yang mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber yang digunakan dalam buku ajar harus kredibel dan relevan. Nah, agar isi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Referensi dari buku, jurnal, dan penelitian terbaru akan meningkatkan kualitas serta keakuratan informasi dalam buku ajar. Yang selanjutnya yaitu sebelum buku ajar diterbitkan, uji coba ini perlu dilakukan untuk menilai efektivitasnya. Proses ini melibatkan pembaca sasaran untuk memberikan umpan balik keterjelasan dan kelayakan materi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai menulis buku ajar. Apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.